السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang semoga senantiasa diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang kita keistiqamahan di atas dakwah tauhid dan keistiqamahan menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang harus kita selalu minta adalah bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, supaya Allah Subhanahu wa taala ngembang kita keistiqamahan di dalam amalan. Karena setiap amalan ijari penentu adalah akhirna, penutupna. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat bagaimana penutupnya, kumbe akhir dari amalan yang kita lakukan. Kumbe kita akan mengakhiri hidup kita, apakah dengan akhir yang baik atau akhir yang buruk. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang, Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan bagaimana tahap-tahap penciptaan manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan manusia di dalam masalah takdir, yaitu bagaimanapun amalan yang ia lakukan, amal kebaikan yang ia lakukan, namun Allah memang menakdirkan, menentukan, menetapkan ginajari penghuni neraka, maka di akhir hidupnya Allah akan buat cara bagaimana supaya dia melakukan amalan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Lui dengan yang dikenal dengan berbagai macam keburukan yang ia lakukan, kejahatan, dosa yang ia perbuat, namun bagaimana akhirnya Allah menghendaki ia akan menjadi penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya amalan-amalan penghuni neraka. Dan ingat jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa kullun muyassar lima khuliqalah. Semua orang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa ia diciptakan. Namun kita
Ijari usaha anta adalah bagaimana ita nenek milen jalan ni kena. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan nenek ya ikana no nenek salah. Wah jelas karena ita milen yang lek tanangka. Untuk tujuan apa? Dengan apa kita akan mengakhiri amalan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan dan wafat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya salawat dan salam atas baginda sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam faedah-faedah dalam kitab At-Tauhid. Masih pin bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Kita sampai pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan bagi keduanya yaitu Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadinya perang Khaybar, itu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya. Perang yang terjadi atau pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan ketika perang Khaybar tersebut, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan. Aku akan berikan bendera, ya, panji Islam, bendera Islam, bendera tauhid. Ghadan jamak ini rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Seseorang, ya, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gin kumbang bendera ini dengan nyintain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya berat syaratnya ibau nganti bendera perang nono ya sembarangan. Ya. Kemudian tentunya para sahabat pada saat itu ahlapuk milih aku kah? Ya, gini nanti kenapa? Karena dia yang akan jadi depan. Nenek inganti bendera nenek ingin tuang apakah kaum muslimin kalah atau tidak. Jadi nak inganti ya nenek selain ya orang-orang yang terpilih juga pemberani, kuat. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, dan ia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan sosok laki-laki ini nyintain Allah dan Rasulullah, dan Allah serta Rasulullah enda mencintai dia. Yattahullah ala yadaihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan melalui tangannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Kemudian orang-orang mulai saling berbeda pendapat. Ya. Mereka berbincang-bincang, iki ya narak tinduk ke kelem. Sebagian mengatakan aku
Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan nama. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah waktu subuh, sudah pagi, mereka bergegas. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyuqtaha. Ahlapuna berharap aku, mudah-mudahan aku. Ya, gila lu perang nih, paling dulu. Jadi naik nanti bendera ini pemimpin ni paling dulu. Ya ke pemimpin gila lo perang paling mudi. Ya. Tukang geruang ya. Namun jadi depan. Lawan ulek paling mudi. Mun lalu paling dulu, ulek paling mudi. Dina nang getu kita hentak jadi ketua. Penenak batur gotong royong ketua anu pen dulu. Nambah. Nenek, priang, kakak, priang, kakak, tukang tunjuk ketua ini. Mbak, kunjuluan dulu. Berudah 15 menit, kunjuluan dulu arah anu ini. Salah. Jadinya ketua atau pemimpin ono harus mudian dulu. Ya, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur. Jadinya setiap orang, para sahabat berangan-angan, kah mudahan aku lah. Masing-masing seperti itu. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Siapa Ali? Bisa dah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Talib, paman beliau. Faqila, maka ada yang beritahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa yashtaqi ainai. Ali radhiyallahu anhu kenyakanda sakit mata. Ya, kenyakanda sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainai wa da'a lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencari, memanggil dan menemani Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berludah menjampi di matanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memintakan kesembuhan untuk beliau. Fabari'a ka'allam yakun bihi waja. Maka dia langsung sembuh seketika, langsung sehat, langsung sembuh. Mara ya nawah sakit. Nenek ai Nabi. Nanti kita jelaskan. Fa'atahu ar-rayata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sahabat Ali radhiyallahu anhu bendera perang tersebut. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, umfud ala rislika. Silakan ya, berjalan ala rislika, namun pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu benar-benar turun di medan mereka, di kampung halaman orang-orang Khaybar tersebut. Thumma da'uhum ilal Islam. Berikutnya ajak mereka kembali kepada Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala bihi. Kemudian beritahukan mereka, ajarkan mereka dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallah, demi Allah, li'an yahdiyallah bika rajulan wahidan. Demi Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu. Khairun laka min humrin na'am. Nono lebih bagus ketimbang pe berdua onta
abang. Kenapa di sini mesti onta abang bae jadi perbandingan? Nah, karena orang-orang Arab jadi bagian dari kebanggaan mereka adalah memiliki onta abang karena langka. Ya. Unta merah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sahabat Sahal bin Sa'id bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad kedua-duanya sahabat. Ya, kedua-duanya Sahal Sa'ad nano adalah kedua-duanya sahabat dan Sahal adalah dari kalangan sigar sahabat, dari kalangan sahabat yang masih kecil. Ya. Namun dia menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah, jemmak gin kumbang bendera ini seseorang yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yuhibbullah wa rasulahu, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sebagai penjelas tentang bagaimana manaqib lekan sahabat Ali radhiyallahu anhu, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di sisi Allah, Rasulullah dan di dalam agama Islam. Ya. Namun mencintai sahabat Ali radhiyallahu anhu jangan sampai melebihi ya kapasitas beliau sebagai hamba Allah. Ini sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, anta ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam rukat timbak sahabat Ali radhiyallahu anhu, anta bimanzilati Harun min Musa. Afwan, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau dari posisiku, kedudukanmu wahai Ali, marah posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sangat dekat, bersaudara. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengasuh beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik sahabat Ali radhiyallahu anhu. Illa kecuali la nabiyya ba'di, ya nara nabi setelahku. Nono bedana antara kedudukan Nabi Harun dan Ali. Kalau Nabi Harun dia menjadi nabi, dia menjadi rasul, tapi sahabat Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, dia adalah sosok sahabat yang mulia, ya, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuki ketika terjadi perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah mereka, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah balin Ali, dan dijumpai cuman Fatimah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mbeke Ali, Fatimah, mbeke awambi. Beliau menjawab, ba sugul lidah beruah kami bekereok. Emang gitu tuh Nina. Ya. Lihat sahabat Ali radhiyallahu anhu pereokin li awan dah nyedi dah. Ya naida muraang bibudal. Kumbe wanita aja. Ka anti lampin bini. Bilarut. Namun lihat sahabat Ali radhiyallahu anhu tatkala terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, beliau yang mengalah sebagai suami. Nyengar dah, sugul. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh
seorang beliau mengatakan ibghi bihi. Peta alino. Ya, peta angang aku ali. Dan dijumpai sahabat Ali radhiyallahu anhu ketiduran di masjid, dan saat nono kenyakana angin keras iniup geresno, akhirnya apa, sampai ketamputan nih dah, tinduk atas gerisak. Dan Nabi SAW mengatakan, qum ya aba turab, bangun wahai bapak tanah, bapak debu. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat sayang kepada sahabat Ali radhiyallahu, dan Nabi SAW menyelesaikan permasalahan antara Ali dengan Fatimah. Begitu. Ya. Ini keutamaan Ali, dan disebutkan di sini oleh Nabi SAW bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulullah, dan Allah serta Rasulullah SAW juga mencintainya. Wah imbang wah nenek. Ita nengkah. Kita mengatakan cinta Allah, cinta Rasul. Bagaimana? Apakah arah penentuan Allah mencintai kita atau tidak? Ada? Ya nara. Cuman kita selalu mengharap bagaimana cinta Allah dan Rasul kita dapatkan dengan apa? Mutaba'atul Rasul. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena nono milih andale Allah, monta cinta Allah, ikuti sunnah Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakan, kalau kalian merasa cinta kepada Allah, kalian berikrar cinta timba Allah, turut aku, ikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai aku dengan cara cintai sunnahku, cintai Allah dengan cara ikuti aku, ikuti perintahku, jauhi laranganku. Ya, makmurkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhi perkara-perkara yang menyelisih sunnahku. Langsung yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah akan memberikan cintanya kepadamu. Yakta cinta sebelah cinta bertepuk sebelah tangan. Ita ini luian sebelah tangan. Ita doang gitu cinta Allah, tapi apa? Allah belum tentu cinta. Dengan apa? Bukti Allah tidak mencintai kita, kita menyelisih sunnah nabinya. Jelas? Ya. Jadinya tidak menuntut kemungkinan Allah sangat mencintai kita. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat rindu untuk berjumpa dengan kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awaddu an inni ahbabtu an alqiya bi ikhwani. Aku milih kali, aku sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Angkat Nabi SAW. Lantas para sahabat di depan beliau ketika itu mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Para sahabat gitu, kami nenek semeton pe, nenek kami nek julu. Pengkura keng gitu, kangen ya pe pun semeton pe, padahal kami lek julu. Seperti itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal antum ashabi. Tidak, mun pada ini aja sahabatku. Angkan yang sahabat no ibadait, ya, inggita ibadait lek Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau. Karena banyak yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dengan beliau, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak beriman kepada beliau, tidak dikatakan sebagai sahabat. Penentu adalah bertemu, kemudian melihat dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa ikhwani, ya alladzi lam yarawni
Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, yaitu kurun setelah sahabat dakwah berdiri Nabi, mulai kan kurun tabi'in, atba' tabi'in, sampai tanengkan ini. Lam yarawni, mereka tidak pernah melihatku. Wa yu'minu nabi, namun apa? Walaupun yang nawah berdiri aku, yang nawah kita aku, mereka beriman kepadaku. Ni semetonku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamilin tak jadi semeton Nabi, silahkan wujudkan. Kita ini orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu, cintai sunnahnya, jaga sunnahnya, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaftahullah ala yadayhi, yang Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin melalui tangannya. Ini perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui jema', ya, jema' sosok laki-laki ini dia yang akan aku berikan bendera lewat tangannya, kepemimpinannya, ya, Allah akan memenangkan Islam, Allah akan memenangkan kaum muslimin. Padahal jemaah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan wahyu. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munita ai ke miskinita datang, ya, hilang Honda ampe. Ailah, perlu kita lalu lah tukang penggitak ni nejak. Lah tukang ramal datang, papu Honda ku hilang. Tini. Au bareh pekete, pianti ngang itan geteng arak syaratna. Ya, kemudian datang dengan syarat-syarat yang ditentukan. Langsung apa? Nete ini yakin pedait dia, peketu kamait dia. Seperti itu. Atau nenek yang mengambil, kadang benar, kadang salah. Mun nak kena, mereka dibisiki oleh syaitan. Kakek malaikat je. Ya, nak bersahabat malaikat itu kan ramal. Ya, malaikat jauh. Ya, yang berkeluarga, yang berteman bersama mereka syaitan. Itu yang membisiki mereka. Ya. Jadinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui. Kemudian ini di antara mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki. Namun sekali lagi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan karena hawa nafsu beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngetuk jema' gin Allah menangang kaum muslimin melalui laki-laki ini, sosok laki-laki ini. Bukan hawa nafsu beliau, tapi in huwa illa wahyun yuha, karena wahyu dari Allah. Ya, wahyu lekan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang terkadang sulit, ya, sulit untuk bisa masuk pin akal dengan, bukan akal orang yang sehat, akal orang yang gila. Karena yang tidak menerima apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan atau apa yang para sahabat lihat dari mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, no dengan jogang. Ya, yakni saduno. Ketika suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud
menceritakan ketika kami kunna fi safar, kami dalam keadaan musafir, ya, faqallal ma, maka air sedikit, air no ya kami cukup gin ngenam, ya kami cukup gin wudu, saking kedi. Kemudian fashtaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Air nenek nak cukup gin tak kadu ngenem, air nenek tak cukup gin kadu wudu, sedangkan ita nenek lui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan tangkap nanti ngang baskom, ya, dan dibawakan arah airnya keringah kedi, ya. Lantas, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fara'aitul ma' yanbu' min khilal asabi'i. Aku melihat, aku langsung, engkau sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku langsung air nono sugul lekan sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, halummu ila tahuri al-mubarak. Halummu ila tahuri al-mubarak. Dan dalam lafaz yang lainnya, hayya ala al-wudu al-mubarak minas sama. Al-barakatu minas sama. Ya. Halummu ila tahuri al-mubarak wal barakatu minallah. Nabi mengatakan, padatkah, lapuankah, pada bait, pada ngenem, pada wudu, lekan air berkah nene, jarina air nono berkah. Nabi ngato air isugul lekan imanda nono berkah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nono berkah pada zatnya, pada badannya. Seorang sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, arak sahabat le bawa nganti apa? Urak, tetesan-tetesan daur lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan harumna, lebih harum lekan misik, dan dia mencampur minyak wanginya. Okay. Nah, di lagu kak kita nengkajak. Bukan kita sekarang. Nabi sebatas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sebatas Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian Nabi mengatakan wal barakatu minallah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada para sahabat. Berkah ni lekan Allah, yakna aku jadi sebabna, namun Allah yang asal dari keberkahan itu. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kumbai tanangkah. Ya. Kemudian ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Tabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semua orang bergumam, semua orang berselisih, ya, masing-masing mengatakan aku cuma lemak-lemakan, ya, pokoknya ya aku tinduk, aku doang milih, ya. Mereka berselisih, bahkan ai tandi sangida atau aku seperti itu, ya. Mereka berselisih tentang mudah-mudahan dan berangan-angan. Ini menunjukkan para sahabat tatkala ada kebaikan la sabaquna ilaih, mereka bersegera, ya, tanpa menunda-nunda. Nenek urusan nyawa, urusan hidup mati nenek nanti
bendera gila lo perang ya kegin magi sembako aja. Bukan membawa daftar untuk pembagian bansos, bukan. Lagu apa? Gin nyanti bendera perang gin juluan mati. Ini keimanan para sahabat. Ampu ya na bauli tagin nandingin para sahabat. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Kak pada celak sahabatku, jangan aibi sahabatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan membela para sahabatnya. Jangan cela mereka. Mencela satu orang sama dengan semuanya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya araita pin zaman ini ya, atau selain para sahabat menginfakkan emas marak beli gunung Uhud, marak beli rinjani no, emas ya na batu, emas nonon sedekah hangta ya na pada pahala hangta le para sahabat icuman berimpak dengan setengah mud regam le gunung arak ke bandingan nah ya nak bandingan melalui lagu masalah pahala dan keutamaan jauh tidak bisa diungguli oleh kita sekarang ya, tidak bisa diungguli kalau dalam masalah. Kenapa? Karena jujur mereka di dalam melaksanakan sunnah tanpa yuk yang ulah berketuan teh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka amalkan. Lihat sekarang belum jelas aikin nenek langsung mereka ya berlomba-lomba untuk mendapatkan milik kita, untuk mendapatkan pahala para sahabat. Ahlapu tamilih ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sabirun fi, orang-orang yang bersabar di atas sunnah, di atas dakwah ini ya, walahum minal ujuri 50 rajulan, mereka akan mendapatkan pahala marak pahalan sekad dengan minna au minhum. Para sahabat bertanya, sekad lekan kami atau sekad dari mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam minkum, dari kalian. Bauli ta, Allah akan menyamai ganjarannya, pahalanya, keutamaannya. Namun dengan apa? Tak sabar. Gimana cara kita sabar? Diaibi, dicela, diselisihi ya, harus sabar seperti itu, baru tak mau keutamaan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya begitu para sahabat ya, bersegera mereka ya, tatkala disebutkan tentang kebaikan mereka adalah asra'un nas, manusia yang paling bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan tersebut. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها. Tatkala sudah mulai ya waktu pagi, ahlapuna bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masing-masing berharap mudahan aku ngembang bendera ini. Faqal, lantas Nabi mengatakan, aina Ali bin Abi Talib? Mbeke sahabat Ali, mana Ali radhiyallahu anhu? Mana Ali bin Abi Talib? Ka nenek takdir. Email kaitannya dengan takdir, pelajaran para jamaah. Nenek kaitannya dengan takdir. Kadang dalam masalah perkara akhirat, terlebih perkara dunia, kadang milih entai tagin mau ia batino lagu ya tan takdiran oleh Allah lain lekana sudagarno dia no ya, wah berusaha bercocok nanam sayur, nanam apapun ya, kemudian merawat dengan bagus untuk mendapatkan hasil keuntungan yang bagus ya, kemudian sudah ada perkiraan, wahara perkiraan ya, pas pin bulan ini aja kayak kajina sebian ini lapu
Ya, bahkan apa? Minggu sebelum tak panen mulai ya tayak kajian nah. Tarik di batur panen. Pasepe mulai panen jual gorongan. Mahalan ajin gorong no. Lek sayur no, kumbe. Gintang gerutu ke. Kembalikan seperti ini. Ketika para sahabat yang saat itu hadir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek arak seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, ia gin ngembeng bendera nenek. Para sahabat yang hadir saat itu, aku. Lagu serun-serunnya nak hadir lekna ai sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ida lekna ngembeng. Jadi apa yang tertebang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tabau girubah ya para jemaah. Jangankan sesuatu yang sudah kita, yang belum, ya apa masih tanti, ya bahkan apa, ingin tasawapang mon ya na rezeki tanuja urah. Ketang mon ya na rezeki untuk kita beli makanan jatuh hilang dan berbagai macam. Ya, hasil jual beli yang bagus karena ya na rezeki panen bagus. Kemudian ajiannya bagus mampu. Bah ketika pembayaran pepuluh naik pilih sudagar no. Ya na rezeki entah. Arak doang caran Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan. Kenapa? Karena bukan dari takdir kita. Jelas? Kan ini pelajarannya. Lihat sekarang ketika sahabat-sahabat yang lain yang hadir melelah puna aku. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari sahabat Ali. Ya. Mencari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan bahkan ketika itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya gendambeng nenek-nenek di dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu sampai sengaja dan geteng-geteng motong. Ya, sengaja menggerak-gerakkan dirinya dan berdiri ante apa? Ante dan tunjuk lek Nabi. Karena semua kepingin. Karena keutamaan nganti bendera nono. Sahabat Umar itu no. Namun lihat sahabat Ali yang lagi sakit ya damilu hadir, ya sampainya di Khaybar dia terkena penyakit ar-ramad, penyakit mata, ya barak mata andang itu, dia ada tahu begita, yang akhirnya apa? Dia tidak hadir. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mbeki Ali. Faqila wa yashtaqi ainai. Ali nono kenyakanda sakit mata anda nengka ya Rasul. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjemputnya, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah dan mendoakan beliau, di matanya langsung seketika sembuh. Nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali. Jarina Ali radhiyallahu anhu ada tahu gin nyembuhang leda karing ke nyembuhang batur sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang menuhankan beliau. Sakit ida henda Tuhan, henda tuang perkara gaib. Ya daging datang lo Khaybar. Karena di sana beliau ditimpa oleh musibah tersebut. Seandainya beliau ada kemampuan untuk menyembuhkan dirinya, ya ada perlu gin nganti jampian lekan Nabi, lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjampi beliau. Ya, di dalam riwayat disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di rahatu yadi, nenek. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoles ke mata beliau yang sakit dan seketika sembuh. Ya, jadinya ini sebagai bantahan tentang akidah orang-orang Syiah Rafidhah yang
pengagungan terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, Husain, pengagungan terhadap mereka yang berlebihan sampai kepada derajat Tuhan. Ya. Ini bantahan jelas untuk mereka. Ka'allam yakun bihi waja', seolah-olah ya ada wah sakit, ya narak bekas sama sekali, langsung hilang. Thumma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ar-rayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya bendera tersebut. Wa qala umfudh ala rislika, tunaikan, ya. Namun apa? Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dalam dakwah. Berangkat pelan, pegang amanah ini dan jangan tergesa-gesa. Jadi dalam dakwah Islam perlu waktu, perlu apa? Melihat bagaimana kondisi umat, bagaimana kondisi orang yang akan didakwahi, harus diketahui oleh seorang dai. Bukan sekedar dakwah. Ya, bukan seperti itu. Harus dibekali ilmu. Ya, seorang dai harus dibekali ilmu. Bukan sekedar mengatakan kewajiban ta berdakwah, kewajiban ta untuk menyampaikan ayat Allah, balighu anni walau ayah. Ya, namun apa? Pahami entah ke walau ayah no. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kami belajar Al-Quran bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kami melewatin 3 ayat sampai kami tetu-tetu paham, lek sampai kami amalang. Sahabat nenek itan nengkan nenek bacaan Al-Quran tayak nakruan jenang, ya. Kemudian modal tahu macam terjemahan langsung, oh ini maksudnya, mulai jadi dai, mulai jadi apa? Jadi pendakwah, mulai jadi ustaz. Tidak secepat itu. Tobat bagus para jemaah, berhenti dari kemaksiatan bagus. Namun selanjutnya pelajari tentang kebaikan amalan-amalan dalam Islam. Pelajari tentang Islam itu dengan baik. Pelajari Al-Quran dan sunnah dengan bagus. Hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau sampai di halaman mereka, di kampung mereka, di tempat mereka. Jadi dakwah itu tidak tergesa-gesa. Tsumma ad'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kembali kepada Islam, yaitu kembali kepada tauhid. Ya, kembali kepada tauhid, kembali kepada ibadah kepada Allah, kembali kepada la ilaha illallah. Jadinya di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berdakwah melalui perang, yakni langsung nyerang, datang langsung nyerang, ya. Ini bentuk bahwasanya dakwah Islam bukan dakwah yang sembrono. Ya. Ada aturan-aturannya sampai perang, bukan sembarangan siapa yang akan dibunuh, ada ketentuannya, piran. Sebelum orang-orang kufar diperangi, didakwahi dulu, badak dulu, dipahamkan tentang tauhid, kemudian diajak untuk bersyahadat. Setelah mereka menolak, baru diperangi, dan tidak semuanya dibunuh. Munilari anak kandung balik, itu tidak boleh dibunuh. Anak-anak kecil, wanita yang lemah tidak boleh. Imbe semata pin perang itu yang dibunuh.
Ini Islam. Ya. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga yang disebutkan di antara bagaimana agungnya yang namanya adzan. Kalau dikumandangkan adzan, maka tidak diperangi. Ini menunjukkan mereka menerima Islam. Ya, sehingga ditunggu sampai terbit matahari, mon wahya nara azan subuh, wah perang. Seperti itu. Namun didakwahi dulu, dikirimin utusan, diajak dulu mereka kembali kepada Islam, didakwahi dulu. Ya, nenek jak sesat ini. Lagu ya tahu Ahmad Batur. Cuman tahun tak mau ni sesat. Bisa jadi kalimat sesat no kembali loh kita imaran Batur sesat. Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ayahnya ingin kafir kepada saudaranya muslim, fasik, sesat dan yang lainnya, dan dia tidak benar, kafir tidak benar, fasik tidak benar, dia sesat, maka hukum itu kembali kepada keduanya. Ya, munatatu faqad igtabtah, maka engkau telah menggibahinya. Ya. Namun munalekak, ya, muntasala, muntamina faqad bahatta, engkau telah berdusta terhadap seorang muslim. Jadi tidak sembarangan para jemaah. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan mereka, beritahukan setelah mereka kembali kepada Islam, au nerima la ilaha illallah, beritahukan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, arak salat, arak zakat, arak puasa, arak haji. Karena yang cukup Islam itu cuma sekadar i'tiraf. Yang cukup sekadar pengakuan kita ini ngaku Islam. Namun yang dibutuhkan kumbe ke pembuktiannya dengan amalan badan kita. Kita solat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji dan menunaikan hukum-hukum Islam yang lainnya. Ya. Jadinya malu taila kang aku leta Islam mun ya ta penuhin hak-hak Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir para jemaah radhiyallahu rahimahullah, fa wallah, demi Allah, li an yahdiyallah bika rajulan wahidan, demi Allah, Allah menunjuki seseorang dengan sebabmu. Kita berdakwah, kita mulai yang kebaikan, ya, dengan sebab kita seseorang dapat petunjuk. Nono lebih bagus, khairun laka min humri an-na'am, nono lebih bagus ketimbang tabedui onta abang. Permisalan ini menunjukkan betapa bagusnya iaran dakwah kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah. Ya, kemudian bagaimana keutamaan orang beli na ganjaran dengan berdakwah, memulai kebaikan nono. Setiap dengan yang mengikuti dan melakukan perkara yang ia awali, ia tetap mau pahala terus menjadi amal jariahnya walaupun sudah meninggal. Ikhawatirang tano, jangan-jangan yakna amal jariah lagu dosa jariah yang kita tinggalkan. Ya. Demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah faedah-faedah di dalam hadis yang tadi insyaallah ta baitkan pertemuan ta minggu yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.